Ya guys, ini di stasiun Bumiayu ya guys. Saya pagi ini akan ke Slawi dengan kereta api guys, dengan Kamandaka. Cukup 50.000 ya ke Slawi ya. Berangkat nanti jam 05.46 dan sampai Slawi 6.35. Jadi nggak sampai 1 jam sudah sampai Slawi tanpa macet, lancar. Dari Slawi selanjutnya saya akan ke Jakarta bertemu teman-teman SMA yang salah satunya saat ini menjadi Pangdam Jaya. Ya, ini proses check-in dan kemudian boarding ya guys. Saat ini tidak perlu tes antigen untuk naik kereta api, yang penting sudah vaksin kedua. Oke, Pak. Silakan scan ulang. Oke. Silakan scan ulang. Ya, ini sudah masuk secara pelan-pelan ya, Kamandaka guys. Ini logo Kamandaka guys. 201 guys. Ini eksekutif 1, 2, 3. Kemudian kereta makan baru nanti kereta 1 yang saya naiki guys. Saya berarti harus ke sana lagi nih. Wah, banyak kursi kosong. 5A ke belakang lagi guys. Hari biasa jadi banyak kosong nih. Ya, ini kondisi gerbong ekonomi kereta Kamandaka ya guys. Duduknya dua-dua, ini ada tempat untuk ngecas HP ya guys. Kemudian AC-nya dingin juga. Ini tepat jam keberangkatan, mulai berangkat. Segera melewati stasiun Bumiayu guys, yang emplasemennya belum punya atap. Posisi stasiun itu ada di sebelah barat emplasemen ya, sehingga ke arah timur yang dapat gerbong belakang harus berjalan cukup jauh guys. Dan sebagai penumpang kami berharap ya suatu saat akan beratap emplasemennya, sehingga seperti stasiun Kroya misalnya guys. Ya, ini Kamandaka melintas di jembatan ya Kalibelang, dan sebelah kiri tampak jembatan lama Kalibelang yang dibangun 1915 guys oleh Hollands Beton Maskapai atas perintah dari SS atau Staatsbouwwegen. Kontraktor jembatan ini adalah juga yang membangun pelabuhan Surabaya guys. Jangan lupa subscribe Bang Fu Story di YouTube. Mantap. Ya, ini guys, kita memasuki stasiun Prupuk ya, sebentar lagi ya. Ini kelihatan sudah esel sebelum stasiun Prupuk guys. Stasiun Prupuk berketinggian 36 meter di atas permukaan laut, sedangkan Bumiayu 236 guys, dengan jarak 19 km dan selisih ketinggian 200 meter. Maka tiap kilometer dari Prupuk ke Bumiayu, kereta api harus naik 10,5 meter per 1 km guys. Cukup ekstrim ya, terlebih dengan banyaknya tikungan di jalur Prupuk Bumiayu guys. Melihat bekas-bekas jalur maupun adanya turntable di stasiun ini menandakan dulu stasiun ini adalah stasiun penting guys, dimana pada zaman Hindia Belanda kereta api harus berganti logo di stasiun ini sebelum melanjutkan perjalanan dari Batavia ke Surabaya. Berganti logo di Prupuk untuk menempuh atau menaklukkan jalur yang ekstrim antara Prupuk hingga Purwokerto guys, seperti kereta Nas Express dan juga Endase Express yang harus berganti logo yang kuat, menanjak dan juga fleksibel di tikungan guys.
Diperkirakan turntable berada di sisi timur stasiun ini guys, sisi timur agak ke utara ya, di sekitar ini guys. Ini tampak heritage berupa menara air ya guys, yang kemudian dicat dan tampak bagus untuk menunjukkan dulu di masa lalu stasiun ini menjadi stasiun penting guys. Dan kalau lihat gambar-gambar di era Hindia Belanda maupun awal kemerdekaan, stasiun ini tampak ramai ya guys. Dan lahan atau areal bekas bagian dari stasiun ini yang sekarang menjadi aset TKI juga sangat luas ya guys. Tampak ini sampai ke utara bagian timur, batas-batas dari aset PTKI terlihat ya dengan pagar kabel tadi guys. Dari foto lama tampak ya pernah ada semacam bengkel di stasiun ini ya guys. Sekitar 2 km ke utara stasiun Krupuk ada percabangan ya guys, 2 jalur double track menuju Cirebon dan jalur tunggal menuju Slawi Tegal. Ini PO Pekalongan guys. Ya, tampak jalur yang ke Cirebon makin menjauh ya guys. Selanjutnya kita akan melewati bekas stasiun Margasari guys. Stasiun Margasari. Stasiun Margasari berada di jalur segmen Krupuk Tegal ya guys, yang dulu antara Tegal sampai Palapulang adalah miliknya JSM atau Java Spurweg Maskapai. Namun kemudian diambil alih oleh Semarang Cirebon Stumtram Maskapai atau SCS guys, karena JSM bangkrut. Keberadaan stasiun-stasiun di jalur ini sama seperti di wilayah lainnya adalah utamanya untuk kepentingan pabrik gula guys. Seperti dari Margasari diangkut batu gamping atau batu kapur untuk proses produksi gula. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Slawi, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Untuk akses pintu keluar stasiun Slawi berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Persiapan memasuki stasiun Slawi. Terima kasih. Ya guys, sebentar lagi saya akan turun di stasiun Slawi ya guys, stasiun paling utara yang dimiliki oleh Daop 5 Purwokerto guys. Dan tentang stasiun Slawi akan saya ulas di video lain ya guys, karena Slawi sebagai stasiun yang beroperasi secara on off ya sejak zaman Hindia Belanda sampai dengan sekarang, patut juga diulas kenapa ada stasiun Slawi dan apa kepentingannya terkait dengan industri pada abad 19 akhir guys. Ya, ini perlintasan sebidang ya yang persis berletak di sebelah selatan stasiun guys. Artinya kereta api sebentar lagi berhenti di stasiun Slawi. Terasa sangat cepat ya guys perjalanan dari Bumiayu ke Slawi, karena ditempuh hanya sekitar 50 menit. Ini stasiun Slawi saat ini guys, yang akan saya ulas di video lain tentang sejarah stasiun ini. Terima kasih ya mas. Terima kasih mas. Ya, ini stasiun Slawi guys. Slawi yang saya juga sangat hafal ya, karena dulu saya sekolah di Slawi guys, di SMA 1 Slawi. Ya guys, ini saya naik becak dari stasiun ya menuju Kagok Slawi nih dengan bapaknya, biar santai sendiri naik becak gitu, santai aja guys. Terima kasih telah menonton video ini dan terus dukung Bang Full Story Channel. Jangan lupa subscribe.